Pak Fabi, kalau kita lihat tadi walaupun Indonesia secara lonjakan pembelian mungkin dari case Hyundai ya dibandingkan Thailand masih jauh, tapi ada lonjakan di situ. Menurut Pak Fabi sendiri, apakah sebenarnya faktor harga ini masih menjadi faktor yang kunci bagi pembeli sebelum memutuskan untuk membeli kendaraan listrik? Ya, kalau dari hasil kajian ISR yang ada di dalam IEVO tadi, Indonesia Electric Vehicle Outlook 2023 yang baru kita launching di awal tahun, ada paling tidak sih ada 3 faktor yang mempengaruhi adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Yang pertama tentunya high upfront cost. Ya, kita harus lihat bahwa harga kendaraan listrik di Indonesia itu relatif mahal. Tadi Ioniq 5, Ioniq 6 relatif mahal dibandingkan dengan rata-rata pendapatan orang Indonesia. Ya, jadi itu nggak bisa diabaikan faktor itu. Ya, jadi kalau kita bandingkan misalkan dengan negara lain, ya kita bisa lihat ya average kendaraan harga mungkin 90% kalau kita bicara mobil ya, kendaraan penumpang roda 4 yang dijual di Indonesia itu 90% itu di bawah 400-an juta. Ya. Porsi yang paling besar kalau kita lihat itu kan range-nya kira-kira di bawah 300-an juta. Ya. Jadi itu menunjukkan pasar Indonesia tuh harganya segitu. Nah, jadi kalau kita lihat hari ini sebagian besar mobil listrik harganya di atas 500 juta, bahkan sebelumnya ketika saya tahu Hyundai pertama kali keluar harganya di atas 600 juta ya. Kona, Ioniq ya kan harganya di atas itu gitu. Itu hanya mungkin segmennya 5% dari kendaraan mobil yang terjual. Jadi karena yang 5% itu yang selama ini beli untuk harga di atas itu ya, di atas 500 juta itu yang beli ICE harganya segitu. Jadi memang kendaraan listrik hari ini berkompetisi pada segmen market itu, ya di atas 500 juta itu. Nah, oleh karena itu memang ketika ada salah satu pabrikan yang mengeluarkan kendaraan listrik di bawah 300 juta, itu popularitasnya jadi lumayan, ya cepat tuh naiknya dan itu salah satu yang membuat kenaikan kendaraan listrik tahun 2022 tuh karena ada pilihan mobil yang harganya 300 juta ke bawah ya range-nya sampai dengan 300 juta walaupun kalau saya boleh katakan sebenarnya nanggung tuh ya dari sisi teknologi dari sisi value for money ya sorry to say ya saya bilang kalau dari sisi saya bilang value for money-nya sih sebenarnya tidak terlalu oke gitu ya tapi itu yang laku karena orang ingin coba-coba. Jadi yang mencoba ini biasanya mereka yang sudah punya ini untuk mobil kedua dan mobil ketiga yang pemakaiannya bukan pemakaian reguler dan orang-orang ini memang punya cukup banyak cash juga gitu. Jadi mereka bisa beli gitu ya. Jadi mau beli mobil ketiga, kita coba aja yang ini gitu ya. Nah, jadi itu salah satu memang upfront cost, harganya masih mahal. Yang kedua yang menjadi faktor juga yang masih dipertimbangkan itu range anxiety. Ya, jadi orang itu masih berpikir takut kehabisan energi di tengah jalan, takut kehabisan listrik gitu. Ya, jadi range anxiety itu berkaitan dengan ketersediaan charging infrastructure gitu. Nah, terutama apa? Kalau kita lihat, kalau orang sekarang berharap paling tidak kendaraan listriknya bisa dipakai jalan keluar kota. Misalnya kalau warga Jabodetabek berpikirnya, saya nih kalau minimum saya pergi ke Bandung aman. Bahkan sekarang udah mikirnya karena udah jalan tolnya udah lancar, saya sampai ke Cirebon aman, nggak bakal kehabisan listrik di jalan gitu loh kira-kira. Nah, tapi ketersediaan charging infrastructure kan masih sangat terbatas. Apalagi yang ultra fast charging yang sekarang kita yang menjadi ekspektasi ya. Jadi ultra fast charging itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, karena
orang berpikir ya, misalnya oke, kalau saya menggunakan ICE, ya, combustion engine, saya kehabisan BBM, saya pergi ke pompa bensin, maka saya bisa ngisi dalam waktu 10-15 menit, tangki saya udah penuh, saya bisa jalan paling enggak 300-400 kilometer. Nah, jadi kalau dengan teknologi charging yang kalau bukan ultra fast charging, ya paling enggak kan sampai ke 80% 2 jam gitu ya. Nah, jadi orang kok 2 jam lama ya gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti itu masih jadi pertimbangan gitu. Walaupun hari ini saya mungkin cerita, saya baru balik dari Tiongkok minggu lalu. Ada satu teknologi untuk ultra fast charging. Untuk setara dengan 1 kilometer itu 1 second ngisi listriknya. Ya. Jadi teknologinya udah ada tapi belum banyak ada belum mass ya, ini baru diuji coba, tapi ini satu teknologi dari satu pabrikan ya, saya nggak perlu sebut namanya, tapi dan ini bisa dipakai untuk semua kendaraan listrik, jenis kendaraan listrik ya, jadi luar biasa tuh, bayangin jadi kalau kita ngisi 10 menit itu udah 80% baterai terisi gitu, jadi dengan 80% tuh 10 menit hampir sama dengan kita ngisi baterai full tank. Nah, kalau kita sudah ada teknologi ini, orang itu lama-lama mungkin tadi kekhawatiran terhadap range anxiety udah mulai hilang dan convenient. Nah, faktor yang terakhir itu masalah performance. Performance itu khususnya sih sebenarnya lebih ke electric two wheeler ya, yang roda 2. Kenapa? Kalau kita lihat yang beredar di Indonesia tuh kan rata-rata mesinnya antara 1 sampai 1,5 kWh. Ya, baterainya. Nah, lalu kemudian ini ya jarak tempuhnya kan antara 40 sampai 60 kilometer. Nah, ini buat banyak orang itu masih kok pendek gitu ya. Dan apalagi kalau kita pergi ya mungkin kalau di kota ya. Tapi kalau di luar Jakarta aja jalannya itu kan naik turun ya, nggak selalu mulus gitu. Nah, kalau dengan kapasitas baterai dan mesin yang seperti itu, jalan yang naik turun ini nggak naik, apalagi orang Indonesia suka boncengan. Kalau naik motor ya, boncengannya kalau di kampung-kampung tuh nggak cuma sama 1 orang loh, itu bisa kakak, adik, ya, teteh gitu, itu bisa bertiga, berempat 1 motor. Nah, kita bisa bayangkan. Memang dibutuhkan kapasitas mesin dan baterai yang lebih besar. Rata-rata sih hitungan kami di atas mungkin baterai 3 kWh ke atas ya. Sehingga itu bisa match dengan ya selera konsumen yang ada di Indonesia. Nah, ini 3 faktor yang hari ini menjadi penghambat gitu ya, atau yang membuat adopsi kendaraan listrik di Indonesia baik electric four wheeler maupun electric two wheeler relatif tidak secepat negara lain.